Putri adalah sosok ibu yang penuh kasih sayang dan dedikasi. Ia tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah, di mana sawah menghijau dan aliran sungai mengalir tenang. Bersama suaminya, Arman, mereka membangun kehidupan sederhana namun bahagia. Putri selalu berusaha menciptakan suasana rumah yang hangat dan nyaman untuk putri mereka, Rina, yang berusia 7 tahun. Setiap pagi, Putri bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi keluarganya. Ia menyukai momen-momen kecil seperti ini, di mana mereka bisa berkumpul dan berbagi cerita sebelum memulai hari. Arman bekerja sebagai petani, sementara Putri mengurus rumah dan Rina. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di kebun, bercanda dan bermain dengan Rina. Kehidupan mereka dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Namun, di balik kebahagiaan ini, Putri juga memiliki impian yang belum terwujud. Ia selalu ingin menjadi seorang penjahit handal dan membuka usaha sendiri. Setiap kali melihat kain-kain berwarna-warni di pasar, hatinya bergetar penuh harapan. Namun, ia merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan tidak tahu bagaimana mewujudkan impiannya. Suatu sore, saat Putri sedang menjahit baju untuk Rina di teras rumah, ia melihat Arman pulang dengan senyuman lebar di wajahnya. "Hari ini, hasil panen kita bagus," kata Arman dengan ceria. Putri merasa bahagia mendengar kabar itu. Mereka merayakan keberhasilan kecil tersebut dengan makan malam sederhana, namun penuh cinta. Kehidupan mereka tampak sempurna. Namun, Putri tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan ini akan segera terguncang. Beberapa bulan setelah hari bahagia itu, kehidupan Putri mulai berubah drastis. Ia mulai merasakan adanya jarak antara dirinya dan Arman. Suaminya sering pulang larut malam dengan alasan bekerja lembur di ladang. Meskipun Putri berusaha memahami kesibukan suaminya, hatinya tetap merasa gelisah. Suatu malam, saat Arman tertidur lelap, Putri mengambil ponsel suaminya untuk mencari informasi tentang cuaca esok hari agar bisa merencanakan pekerjaan rumah tangga. Tanpa sengaja, ia menemukan pesan-pesan yang mencurigakan dari seorang wanita bernama Maya, sahabat dekatnya sendiri. Pesan-pesan itu berisi ungkapan cinta dan rencana pertemuan rahasia. Hati Putri hancur seketika. Ia merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Semua kenangan indah bersama Arman kini terasa seperti ilusi belaka. Rasa sakitnya semakin dalam ketika ia menyadari bahwa sahabat yang selama ini ia percayai juga terlibat dalam pengkhianatan ini. Keesokan harinya, Putri menghadapi Arman dengan semua bukti yang ia miliki. Suaminya tidak bisa mengelak lagi. Ia mengakui perselingkuhannya dengan Maya. "Aku minta maaf, Putri," katanya dengan nada menyesal. "Aku tidak bermaksud menyakitimu." Namun kata-kata itu tidak cukup untuk mengobati luka di hati Putri. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, suami dan sahabatnya sekaligus. Air mata tak tertahan mengalir di pipinya saat ia menatap Arman dengan penuh rasa sakit dan kemarahan. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku, pada keluarga kita?" tanya Putri dengan suara bergetar. Arman hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia tahu bahwa semua kata-kata maaf tidak akan mengubah kenyataan pahit yang telah terjadi. Setelah perdebatan panjang dan emosional, Arman memutuskan untuk pergi dari rumah mereka. Dia merasa putus asa dan tidak mampu menghadapi konsekuensi dari tindakan bodohnya. Keputusan itu membuat Putri semakin hancur. Ia kini harus menghadapi kenyataan sebagai seorang ibu tunggal tanpa dukungan suami. Dengan kepergian Arman, hidup Putri berubah 180 derajat dalam sekejap mata. Ia harus berjuang sendirian untuk membesarkan Rina dan menghadapi stigma sosial akibat pengkhianatan suaminya. Rasa sakit hati dan kehilangan membuatnya merasa seolah-olah terjebak dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Namun di tengah semua kesedihan ini, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Cinta untuk Rina. Meskipun dunia sekelilingnya runtuh, Putri tahu bahwa ia harus bangkit demi anaknya, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, meskipun harus melalui jalan yang penuh rintangan. Setelah Arman pergi, Putri merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Setiap sudut rumah yang dulunya dipenuhi tawa kini terasa hampa dan sunyi. Rina,
yang masih kecil dan tidak sepenuhnya mengerti situasi, sering bertanya tentang ayahnya. "Ibu, kapan ayah pulang?" tanyanya dengan mata yang penuh harapan. Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hati Putri, membuatnya semakin merasa terpuruk. Putri berusaha menjelaskan kepada Rina dengan lembut bahwa ayahnya sedang pergi untuk sementara waktu. Ia berusaha menutupi rasa sakitnya dan menunjukkan wajah tegar di depan anaknya. Namun di dalam hatinya, Putri merasakan kepedihan yang mendalam. Setiap malam, saat Rina tertidur, Putri menangis sepuasnya, merasakan kehilangan yang tak terlukiskan. Hari-hari berlalu, dan Putri harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia kini menjadi seorang ibu tunggal. Tanpa Arman, semua tanggung jawab rumah tangga dan kebutuhan Rina sepenuhnya ada di pundaknya. Ia merasa tertekan dan bingung tentang bagaimana cara mengatasi semuanya. Uang tabungan mereka semakin menipis, dan Putri tidak tahu harus berbuat apa. Suatu sore, saat ia duduk di teras sambil menatap kebun yang dulunya dirawat bersama Arman, Putri menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Rina membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya lebih dari sebelumnya. Ia harus bangkit demi anaknya. Dengan tekad baru, Putri mulai mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ia mencoba menjual kue-kue buatan sendiri kepada tetangga dan teman-teman dekat. Meskipun hasilnya tidak banyak, setidaknya ia bisa mendapatkan sedikit uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Setiap kali ia melihat senyuman Rina saat menikmati kue yang dibuatnya, hatinya terasa lebih ringan. Namun, saat malam tiba dan Rina sudah tidur, Putri seringkali merasa cemas tentang masa depan. Ia khawatir tentang pendidikan Rina dan bagaimana cara memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya tanpa kehadiran Arman. Pikiran-pikiran ini membuatnya terjaga sepanjang malam, memikirkan setiap kemungkinan yang bisa terjadi. Kesedihan Putri semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Meskipun ia berusaha untuk tetap kuat demi Rina, ada kalanya beban emosional itu terasa sangat berat. Setiap kali melihat teman-teman Rina bermain dengan ayah mereka, hatinya kembali tersayat oleh rasa sakit kehilangan. Ia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya terus bergerak maju, sementara ia terjebak dalam kesedihan. Putri juga merasakan stigma sosial akibat perceraian yang dialaminya. Beberapa tetangga mulai membicarakan keadaannya di belakang punggungnya. "Kasihan si Putri, ditinggal suami," bisik mereka satu sama lain. Meskipun ia berusaha untuk tidak peduli terhadap omongan orang lain, kadang-kadang kata-kata itu menghantui pikirannya. Suatu hari, saat Putri pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, ia bertemu dengan Maya, sahabatnya yang selama ini berselingkuh dengan Arman. Maya tampak canggung saat melihat Putri dan berusaha menghindar darinya. Namun, Putri merasa perlu untuk berbicara dengannya. "Kenapa kamu melakukan ini padaku?" tanya Putri dengan nada penuh emosi. Maya terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara pelan. "Aku minta maaf, Putri. Aku tidak bermaksud menyakitimu." Mendengar kata-kata itu membuat hati Putri semakin sakit. Bagaimana mungkin sahabatnya bisa melakukan hal seperti itu? Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut dari Maya, Putri berbalik dan pergi meninggalkan pasar dengan air mata mengalir di pipinya. Setibanya di rumah, Putri merasakan beban emosional yang semakin berat. Ia merasa dikhianati oleh dua orang terdekat dalam hidupnya, suami dan sahabat sekaligus. Dalam kesepian malam yang kelam, ia kembali menangis hingga tertidur dalam pelukan Rina. Malam-malam berikutnya pun berlalu dengan rasa sakit yang sama. Namun di tengah kesedihan ini, ada satu hal yang membuat Putri tetap bertahan, cinta untuk Rina. Setiap kali melihat senyum ceria putrinya saat bermain atau belajar menggambar, hatinya kembali dipenuhi harapan. Putri mulai menyadari bahwa meskipun hidup telah memberinya banyak luka, ia harus melanjutkan perjuangan demi masa depan Rina. Ia tidak bisa membiarkan kesedihan menghancurkan semangat juangnya sebagai seorang ibu. Dengan tekad baru untuk bangkit dari keterpurukan ini, Putri mulai mencari peluang baru untuk meningkatkan kehidupannya dan Rina. Ia mulai menjahit pakaian kecil untuk dijual kepada tetangga-tetangga mereka sebagai usaha sampingan
selain membuat kue-kue manis. Di tengah kesulitan ini, semangat juang, Putri perlahan-lahan mulai tumbuh kembali meskipun bayang-bayang pengkhianatan masih menghantui pikirannya. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan sulit dan panjang, tetapi ia siap menghadapi semua tantangan demi kebahagiaan putrinya. Rina adalah segalanya baginya sekarang. Setelah berbulan-bulan merasakan kesedihan dan kehilangan, Putri akhirnya menemukan titik balik dalam hidupnya. Dengan tekad yang semakin menguat, ia memutuskan untuk tidak lagi terpuruk dalam kesedihan. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada Rina bahwa mereka bisa bangkit meskipun tanpa kehadiran Arman. Putri mulai memanfaatkan keterampilan menjahitnya yang selama ini terpendam. Ia ingat betapa senangnya Rina ketika mengenakan gaun yang ia jahit sendiri untuk ulang tahunnya. Dengan semangat baru, Putri mulai menjahit pakaian sederhana untuk dijual di pasar. Ia mengumpulkan kain-kain sisa dari teman-teman dan tetangga yang tidak terpakai, lalu mengubahnya menjadi barang-barang yang menarik. Setiap malam, setelah Rina tidur, Putri bekerja keras di meja jahit kecilnya. Ia memotong kain, menjahit dengan penuh cinta, dan menciptakan berbagai model pakaian. Meskipun lelah, hatinya dipenuhi kebahagiaan saat melihat hasil karyanya. Ia merasa seolah-olah kembali menemukan jati dirinya yang hilang. Pada suatu hari, saat ia membawa beberapa hasil jahitannya ke pasar, Putri merasa sangat gugup. Ia khawatir orang-orang akan menilai karyanya buruk atau bahkan mencemoohnya. Namun, ketika ia mulai menawarkan pakaian-pakaian tersebut kepada pembeli, ia terkejut melihat respon positif dari mereka. Banyak yang tertarik dengan desain dan kualitas jahitan Putri. "Ini cantik sekali. Berapa harganya?" tanya seorang wanita paruhbaya sambil memegang gaun kecil berwarna cerah. Putri tersenyum lebar dan menjawab dengan percaya diri. "Harganya hanya 50.000, Bu." Hari itu menjadi momen bersejarah bagi Putri. Ia berhasil menjual semua pakaian yang dibawanya dan pulang ke rumah dengan perasaan bangga dan bahagia. Uang yang didapatnya tidak hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masa depan mereka. Dengan penghasilan dari usaha menjahitnya, Putri mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia ingin memperluas usaha kecilnya agar bisa memberi kehidupan yang lebih baik bagi Rina. Ia mulai mencari cara untuk mempromosikan produknya melalui media sosial dan meminta bantuan teman-temannya untuk menyebarkan informasi tentang usaha barunya. Seiring dengan berkembangnya usaha jahitnya, Putri menyadari betapa pentingnya dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Teman-teman dekatnya mulai menyadari perjuangan Putri dan memberikan bantuan moral serta material. Mereka sering datang ke rumah untuk melihat hasil jahitan Putri dan memberikan saran serta kritik yang membangun. Salah satu sahabat terbaik Putri, Lisa, sangat antusias dengan usaha baru ini. "Putri, aku ingin membantumu. Kita bisa membuat grup di media sosial untuk menjual produkmu," kata Lisa dengan semangat. Putri merasa sangat berterima kasih atas dukungan Lisa dan teman-temannya. Mereka membantu mengambil foto-foto produk yang menarik dan mempostingnya di media sosial. Dalam waktu singkat, usaha jahit Putri mulai dikenal di kalangan masyarakat desa dan bahkan menarik perhatian beberapa pembeli dari desa-desa tetangga. Tidak hanya itu, teman-teman Putri juga membantu menjaga Rina saat ia bekerja di rumah atau pergi ke pasar. Mereka bergantian menjaga anak-anak mereka agar Putri bisa fokus pada pekerjaannya tanpa khawatir meninggalkan Rina sendirian. Suatu sore, saat Putri sedang menjahit di teras rumah, Rina datang menghampirinya dengan menggenggam gambar yang baru saja ia buat di sekolah. "Ibu, lihat, ini gambar kita sekeluarga," kata Rina sambil tersenyum bangga. Melihat gambar itu membuat hati Putri bergetar. Rina menggambar dirinya bersama ibu dan ayahnya. Meskipun ayahnya kini tidak ada di samping mereka lagi. "Ini sangat bagus, sayang. Ibu bangga padamu," jawab Putri sambil mengelus kepala Rina. Momen-momen kecil seperti ini mengingatkan Putri akan betapa berharganya cinta dan dukungan keluarga, serta teman-teman dalam menghadapi cobaan hidup. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Rina agar putrinya tidak merasakan kekurangan kasih sayang meskipun tanpa kehadiran Arman. Seiring waktu berlalu, usaha jahit Putri semakin berkembang pesat. Ia mulai menerima pesanan dari pelanggan tetap
dan bahkan mendapatkan tawaran untuk menjahit pakaian untuk acara-acara khusus seperti pernikahan dan ulang tahun. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan kebanggaan bagi Putri, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dirinya. Dengan setiap potongan kain yang dijahitnya, Putri merasa semakin kuat dan mandiri. Ia belajar bahwa meskipun hidup memberinya banyak rintangan dan kesedihan, ia memiliki kemampuan untuk bangkit dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan Rina. Seiring berjalannya waktu, usaha jahit Putri semakin berkembang pesat. Ia tidak hanya menjahit pakaian untuk dijual di pasar, tetapi juga mulai menerima pesanan dari pelanggan tetap. Setiap hari, Putri merasa lebih percaya diri dan bersemangat. Ia merasakan kembali mimpi-mimpinya yang sempat terpendam, dan kini ia bertekad untuk mewujudkannya. Dengan penghasilan yang semakin meningkat, Putri mulai merencanakan langkah-langkah besar untuk usaha jahitnya. Ia ingin membuka toko kecil di desa agar bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Namun, untuk mewujudkan impian ini, Putri tahu bahwa ia memerlukan modal yang cukup. Ia mulai menabung dari setiap hasil penjualan dan mencari cara untuk mendapatkan pinjaman kecil dari lembaga keuangan di desa. Suatu sore, saat Putri sedang menjahit di teras rumah, Rina datang menghampirinya dengan antusias. "Ibu, aku ingin membantu. Aku bisa membantu menjual kue-kue yang kamu buat," kata Rina dengan mata berbinar. Putri tersenyum bangga mendengar semangat putrinya. "Tentu saja, sayang. Kita bisa menjual kue-kue itu bersama-sama di pasar akhir pekan," jawab Putri, merasa terharu melihat Rina ingin berkontribusi. Momen ini menjadi titik balik bagi hubungan mereka. Rina mulai belajar tentang tanggung jawab dan kerja keras dari ibunya. Mereka berdua mulai bekerja sama membuat kue-kue lezat dan menjualnya di pasar. Setiap kali mereka berhasil menjual produk mereka, Rina melompat kegirangan, dan Putri merasakan kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Dengan dukungan dari Rina dan teman-teman yang selalu siap membantu, Putri semakin percaya diri untuk mengembangkan usaha jahitnya. Ia mulai mencari informasi tentang cara membuka toko dan belajar tentang manajemen bisnis. Setiap malam, setelah Rina tidur, ia menghabiskan waktu membaca buku-buku tentang kewirausahaan dan mengikuti kursus online gratis untuk meningkatkan keterampilannya. 1. Malam, saat Putri sedang meneliti lokasi yang strategis untuk tokonya, ia menemukan sebuah bangunan kecil yang kosong di pusat desa. Bangunan itu tampak ideal, cukup luas untuk menampung semua produknya dan memiliki akses yang baik bagi pelanggan. Dengan semangat membara, Putri memutuskan untuk mengunjungi pemilik bangunan dan mendiskusikan kemungkinan menyewa tempat tersebut. Setelah beberapa kali pertemuan dan negosiasi, Putri akhirnya berhasil menyewa bangunan tersebut dengan harga terjangkau. Ia merasa sangat bersyukur dan bersemangat untuk memulai babak baru dalam hidupnya, membuka toko jahitnya sendiri. Dengan toko baru yang akan segera dibuka, Putri semakin sibuk mempersiapkan segalanya. Ia harus memastikan bahwa semua produk siap dijual dan toko terlihat menarik bagi pelanggan. Namun, di tengah kesibukan itu, ia tidak pernah melupakan pentingnya memberikan perhatian kepada Rina. Rina tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mandiri. Ia sering membantu ibunya di rumah dan belajar banyak tentang tanggung jawab dari usaha yang dijalankan oleh Putri. Setiap kali melihat ibunya bekerja keras, Rina merasa bangga dan terinspirasi untuk melakukan hal-hal positif. Putri selalu berusaha melibatkan Rina dalam setiap kegiatan bisnisnya. Dari membantu menjahit hingga membuat kue-kue untuk dijual, Rina belajar banyak tentang kerja keras dan nilai-nilai ketekunan. Putri juga mengajarkan Rina tentang pentingnya menabung dan merencanakan masa depan. Suatu hari, saat mereka sedang duduk bersama di teras rumah setelah seharian bekerja keras, Rina bertanya dengan serius, "Ibu, apakah kita akan selalu seperti ini? Apa kita akan selalu bekerja keras?" Putri tersenyum lembut sambil mengelus kepala putrinya. "Sayangku, hidup memang penuh tantangan. Tapi jika kita terus bekerja keras dan saling mendukung satu sama lain, kita bisa mencapai impian kita," jawabnya dengan penuh keyakinan. Rina mengangguk memahami jawaban ibunya. Ia tahu bahwa meskipun hidup mereka tidak sempurna, tanpa kehadiran ayah,
Mereka memiliki satu sama lain dan cinta yang kuat sebagai pondasi kehidupan mereka. Saat hari pembukaan toko semakin dekat, Putri merasa campur aduk antara antusiasme dan kecemasan. Ia ingin agar semua berjalan lancar dan berharap pelanggan akan menyukai produk-produk yang dijualnya. Namun, ia juga khawatir tentang bagaimana reaksi masyarakat terhadap keberadaan tokonya. Pada hari pembukaan toko, Putri mengenakan gaun sederhana namun rapi yang ia jahit sendiri. Rina juga mengenakan gaun kecil yang sama, hasil karya ibunya, dan tampak sangat ceria. Mereka berdua berdiri di depan toko baru mereka dengan senyuman lebar di wajah masing-masing. Ketika pintu dibuka lebar-lebar dan pelanggan mulai berdatangan satu persatu, hati Putri berdebar-debar penuh harapan. Ia menyambut setiap pelanggan dengan ramah sambil menjelaskan berbagai produk yang ada di tokonya. Melihat senyum puas di wajah pelanggan saat membeli produk-produk hasil kerjanya, membuat hati Putri berbunga-bunga. Hari itu menjadi momen bersejarah bagi Putri dan Rina, hari ketika impian mereka akhirnya terwujud. Mereka tidak hanya membuka toko baru, tetapi juga membangun harapan baru untuk masa depan mereka. Rina melihat betapa bahagianya ibunya saat melihat tokonya ramai dikunjungi orang-orang. Dalam hatinya, ia berjanji untuk selalu mendukung ibu tercintanya dalam setiap langkah perjuangan mereka ke depan. Dengan kebangkitan usaha jahitnya dan dukungan tak tergoyahkan dari putrinya serta teman-teman di sekitarnya, Putri merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa meskipun jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan, cinta serta ketekunan akan selalu menjadi pemandu dalam perjalanan hidup mereka menuju masa depan yang lebih baik. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan toko jahit Putri semakin dikenal di desa. Usahanya tidak hanya memberikan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan Rina, tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan di antara para pelanggan. Mereka sering datang untuk berbincang-bincang sambil memilih pakaian, dan Putri merasa senang bisa menjalin hubungan baik dengan komunitasnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, masa lalu kembali menghantuinya. Suatu sore, saat Putri sedang merapikan toko dan menyiapkan pesanan untuk pelanggan, ia mendengar suara yang sangat familiar. Suara itu adalah suara Arman, suaminya yang telah pergi selama berbulan-bulan. Hatinya berdegup kencang saat ia menoleh dan melihat Arman berdiri di depan pintu toko. "Putri," Arman memanggilnya dengan nada penuh harap. "Aku kembali." Putri merasa campur aduk antara kebahagiaan dan kemarahan. Kenapa sekarang? Kenapa setelah semua yang terjadi? Ia merasa seperti dunia seolah runtuh lagi. Melihat wajah Arman yang penuh penyesalan membuatnya teringat akan semua kenangan pahit yang pernah mereka lalui. "Kenapa kamu datang ke sini?" tanya Putri dengan suara bergetar, berusaha menahan emosinya. "Aku ingin meminta maaf," jawab Arman tulus. "Aku menyadari kesalahanku dan ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali ke keluargaku." Putri terdiam sejenak, mencerna kata-kata suaminya. Rina yang sedang bermain di sudut toko mendengar suara ayahnya, dan langsung berlari menghampiri. "Ayah!" serunya ceria, tanpa menyadari ketegangan di antara mereka. Melihat Rina berlari ke arah Arman, membuat hati Putri semakin sakit. Ia tahu betapa Rina merindukan ayahnya, tetapi ia juga tidak bisa melupakan pengkhianatan yang telah terjadi. "Rina, sayang, kita perlu bicara," kata Putri dengan lembut sambil memeluk putrinya. Arman terlihat bingung dan kecewa saat melihat reaksi Putri. "Aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian lagi," katanya dengan nada memohon. "Arman, kamu sudah pergi tanpa memberitahu kami. Kamu meninggalkan kami dalam keadaan sulit," jawab Putri tegas. "Aku tidak bisa begitu saja melupakan semua ini." Mereka terlibat dalam perdebatan panjang tentang masa lalu dan harapan untuk masa depan. Arman menjelaskan bahwa ia telah menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki semuanya demi Rina. Namun, Putri tetap skeptis dan merasa sulit untuk mempercayainya lagi. Setelah pertemuan yang emosional itu, Putri memutuskan untuk memberi waktu bagi dirinya dan Arman untuk berpikir. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada Rina yang sangat merindukan sosok ayahnya. Setelah pertemuan tak terduga dengan Arman,
hidup Putri kembali dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Ia merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di satu sisi, ia ingin memberikan kesempatan kedua kepada Arman demi Rina. Di sisi lain, ia tidak bisa melupakan pengkhianatan yang telah menyakitinya. Putri memutuskan untuk berbicara dengan Rina tentang situasi ini. Ia ingin putrinya memahami bahwa meskipun ayahnya kembali, hubungan mereka tidak akan sama seperti dulu. "Sayang, ayahmu datang kembali," kata Putri lembut saat mereka duduk bersama di teras rumah. Rina terlihat bingung namun senang mendengar kabar tersebut. "Apakah kita akan tinggal bersama lagi?" tanyanya penuh harapan. Putri menghela napas panjang sebelum menjawab. "Kita perlu waktu untuk memikirkan semuanya. Ayahmu ingin memperbaiki kesalahannya, tetapi kita harus berhati-hati." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perasaan campur aduk bagi Putri. Ia terus menjalani rutinitasnya di toko sambil mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaan dan Rina. Namun, bayangan Arman selalu menghantui pikirannya. Apakah ia benar-benar bisa mempercayai suaminya lagi? Sementara itu, Rina mulai menghabiskan waktu bersama Arman di toko setelah sekolah. Melihat kedekatan antara mereka membuat hati Putri terasa hangat, sekaligus cemas. Ia tahu bahwa Rina sangat merindukan sosok ayahnya dan ingin memiliki hubungan yang baik dengannya. Suatu malam, saat Putri duduk sendirian merenungkan semua yang terjadi, ia menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu selamanya. Ia harus membuat keputusan demi kebahagiaan mereka bertiga ke depan. Dengan tekad bulat, Putri akhirnya memutuskan untuk memberi kesempatan kedua kepada Arman. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Rina yang layak mendapatkan kebahagiaan. Keluarga meskipun dalam bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Putri mengajak Arman untuk berbicara secara terbuka tentang harapan dan ketakutannya, serta menetapkan batasan-batasan baru dalam hubungan mereka. Mereka sepakat untuk membangun kembali kepercayaan secara perlahan-lahan dan berkomitmen untuk saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan ini. Dalam proses membangun kembali hubungan ini, Putri juga menyadari bahwa ia tidak boleh melupakan perjuangannya sendiri sebagai seorang ibu tunggal yang telah berjuang keras demi kebahagiaan Rina. Ia akan tetap menjadi sosok mandiri dan kuat meskipun ada Arman di sampingnya. Dengan langkah-langkah kecil namun pasti menuju masa depan baru, Putri merasa optimis tentang apa yang akan datang. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi cinta serta ketekunan akan selalu menjadi pemandu dalam hidup mereka. Akhirnya, saat melihat Rina tersenyum bahagia bermain bersama ayahnya di halaman belakang rumah mereka, hati Putri dipenuhi rasa syukur dan harapan baru. Meskipun masa lalu mungkin tidak sempurna, mereka memiliki kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, sebuah keluarga baru dengan cinta sebagai fondasinya.